Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizla Fatimah, NIM 114210011 dari kelas Geologi Struktur dan Tektonik A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai syngenetic structure dan post-genetic structure. Yang pertama ada pengertian dari genetic structure. Jadi, genetic structure batuan merupakan analisis terhadap struktur batuan dengan memperhatikan dan mempelajari hal yang berkaitan dengan asal-usul terbentuknya suatu batuan. Nah, syngenetic structure ini juga merupakan proses geologi yang berlangsung bersamaan dengan pembentukan batuan. Terbentuknya syngenetic structure bersamaan dengan terjadinya batuan sedimen dan disebut juga struktur primer. Jadi, struktur primer itu yang pertama ada struktur fisika, yaitu diantaranya yang pertama ada bedding, yang terus cross bedding, graded bedding, inverted graded bedding, dan lamination. Yang kedua ada tidak ada kenampakan struktur atau masif. Yang C, berdasarkan kenampakan di permukaan batuan, ripple marks, tool marks, flood cast, mine cracks, rain print, dan yang terakhir yang D, proses deformasi, load cast, dan confold structure. Yang kedua ada structure biologi. Yang A-nya ada track dan trail atau jejak. Kemudian ada barrow atau galian, dan yang C ada cast mold atau cetakan. Sedangkan yang ketiga ada struktur kimia, yaitu hanya satu nodul dan konkreasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai post-genetic structure. Post-genetic structure atau yang biasa disebut dengan struktur sekunder merupakan struktur yang terbentuk setelah proses sedimentasi atau sebelum atau saat diagenesa. Hal ini juga menggambarkan keadaan lingkungan pengendapannya atau struktur yang terjadi setelah batuan terbentuk. Struktur ini biasanya dihasilkan oleh interaksi batuan dengan proses tektonik atau pergerakan antar lempeng. Nah, contohnya diantaranya ada kekar, join, merupakan rekahan-rekahan dalam batuan yang terjadi karena tekanan atau tarikan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam kerak bumi atau pengurangan atau hilangnya tekanan, di mana pergeseran dianggap sama sekali tidak ada. Nah, kemudian ada sesar atau fault, adalah rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran, yang berarti suatu dasar dapat berupa bidang besar atau rekahan tunggal. Tapi sesar juga sering dijumpai semacam jalur yang terdiri dari beberapa sesar minor. Nah, yang terakhir ada lipatan atau fold, adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan lengkungan yang dihasilkan oleh proses deformasi dari suatu permukaan batuan yang relatif datar. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.